Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di siang hari ini saya akan membahas mengenai pendidikan tidak merata. Sudah tidak asing ya teman-teman bahwa pendidikan serta perekonomian di Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Banyak orang berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa untuk mengambil nasib. Selain karena infrastruktur yang memadai, pendidikan di Pulau Jawa juga memadai. Hal ini bukan berarti pendidikan di luar Pulau Jawa, khususnya perguruan tinggi negeri, tidak kalah memadai. Masih banyak kok perguruan tinggi negeri di luar Pulau Jawa memiliki fasilitas yang memadai. Pemerataan pendidikan adalah salah satu aspek utama dalam pembangunan pendidikan sebagai gerbang awal Merdeka Belajar. Pemerataan pendidikan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena mempunyai peranan dalam menuju perkembangan di setiap bidang, baik bidang sosial, politik, dan sebagainya. Sehingga pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara agar dapat memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang tidak merata dan hanya berpusat di Pulau Jawa saja menyebabkan masih banyaknya anak-anak yang tertinggal soal pendidikan. Lalu bagaimana cara kita untuk menghargai pendidikan yang sudah memadai? Salah satu contoh yaitu belajar yang dengan cara tidak membolos serta tawuran antar pelajar. Faktanya masih banyak di antara kita tidak menghargai pendidikan, padahal sarana dan prasarana cukup memadai. Banyak faktor yang menyebabkan pendidikan tidak merata. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, pendidikan yang tidak merata juga disebabkan oleh pergantian kurikulum. Rasanya tidak asing dengan kalimat ganti presiden, ganti kurikulum. Pergantian kurikulum yang terus-menerus rasanya tidak tepat. Karena saat kurikulum itu dilaksanakan, belum mampu memenuhi pencapaian yang telah ditetapkan. Seharusnya kurikulum bersifat permanen. Hal ini bertujuan untuk mengukur kurikulum tersebut layak atau tidak untuk digunakan. Cara memeratakan kualitas pendidikan Indonesia tentu sudah tidak jauh dari tujuan pendidikan Indonesia itu sendiri. Karena maksud dari pendidikan Indonesia di sini adalah pendidikan yang dilaksanakan untuk kepentingan negara Indonesia. Harapannya semoga pendidikan Indonesia dapat merata serta untuk pelajar dapat menghargai pendidikan yang sudah memadai. Saya akan membuka satu dengan pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Untuk siklus tentang kurikulum sendiri yang tadi Mbak Alisa itu bilang setiap pejabat ganti terus kurikulum ganti itu bisa dijabarkan nggak sih? Pada faktanya sendiri di kurikulum itu ya belum ada yang sesuai atau dengan kurang sesuai. Menurut saya pergantian kurikulum itu seharusnya jangan setiap kali ganti presiden ganti kurikulum. Jadi menurut saya kan masa jabatan presiden itu 5 tahun. Kalau presiden itu sampai 2 periode berarti 10 tahun. Dan itu juga dalam jangka waktu 10 tahun belum tentu juga kurikulum bakal tetap satu kurikulum. Jadi menurut saya setiap kurikulum yang ada itu ditetapkan dulu misalkan 10 tahun, ya udah jangkanya 10 tahun dulu. Kemudian kalau kurikulum itu dirasa-rasa cukup dan baik di periode selanjutnya setelah pergantian presiden itu kurikulum tersebut masih bisa dilaksanakan. Tapi faktanya di 10 tahun terakhir itu kurikulum itu ganti itu banyak sekali. Itu bagaimana? Ya kan karena kebijakan pemerintah yang belum efektif gitu loh. Menurut Mbak itu ganti kabinet atau ganti presiden? Kalau ganti presiden kayaknya ganti. Soalnya apa ya, setiap menteri itu ganti, malah setiap menteri ganti malah kurikulumnya berganti, bukan setiap presiden ganti. Kalau misalnya kurikulum ganti
presiden ganti 10 tahun masih relevan harusnya ya. Tapi kalau misalnya menteri ganti itu ya terlalu cepat gitu. Kan tadi kan sudah saya jelaskan bahwa selama 10 tahun itu pergantian bakalan terus berganti. Nah, contohnya kayak kurikulum sebelum Presiden Jokowi kan itu ada kurikulumnya, 2007 kalau nggak salah, seingat saya. Kemudian pas pergantian presiden, gantilah kurikulum Tilas di 2014. Kan berarti kan itu kan pergantian yang sebelum presiden yang sebelumnya atau presiden yang sekarang itu kan ada pergantian, nggak kurikulum yang sebelumnya dipakai. Iya, tapi kan Tilas sama kurikulum Merdeka sekarang ya itu masih ada di Presiden Jokowi. Ya kan belum tentu juga nanti yang bakal terrealisasikan di periode sebelumnya, kalau periode selanjutnya kalau itu bukan Presiden Jokowi lagi. Iya, tapi kan Tilas sebenarnya itu masih relevan dipakai untuk masih sekarang gitu. Ya makanya. Gimana? Ya dijelasin dulu harusnya. Bagaimana di belakang mulai? Iya, ya, tadi kan saya bilang, Tilas itu kenapa harus diganti sama kurikulum Merdeka, padahal di Indonesia sendiri itu siswanya itu masih relevan pakai Tilas. Oke, kalau menurut saya pribadi, Kurtilas itu emang baik, cuman ada keterbatasan di Kurtilas, makanya dibuatlah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka kan siswa gak hanya berfokus pada guru, tapi siswa bisa mencari sumber belajar yang lain. Makanya dibuat kurikulum Merdeka. Dan di kurikulum Merdeka juga kan siswa gak hanya ada di dalam kelas, tapi di luar kelas juga bisa. Jadi dapat disimpulin bahwa kurikulum Merdeka itu lanjutan dari kurikulum 13. Pembaharuan dari kurikulum 13. Oke, dicukupkan. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya Kak. Menurut Kakak, kenapa pendidikan di Indonesia itu tidak merata? Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan Indonesia tidak merata karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu fasilitas yang berbeda di tiap daerah. Seperti yang kita tahu bahwa fasilitas di Pulau Jawa itu lebih bagus dibandingkan di luar Pulau Jawa. Tapi tidak semua, tapi belum tentu juga fasilitas yang ada di luar Pulau Jawa tidak bagus dari di Jawa. Kemudian kualitas pengajar ini mempengaruhi pendidikan Indonesia. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, boleh Mbak Isya. Kan tadi disebutkan kualitas pengajar mempengaruhi pendidikan di Indonesia sendiri. Lalu bagaimana sih cara agar pengajar dapat meningkatkan kualitasnya? Untuk saat ini guru sebelum mengajar melakukan PPG. PPG itu pendidikan profesi guru yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan, untuk memiliki keahlian khusus atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana tanggapan dari Mbak Isya? Oke, dicukupkan karena waktu yang cukup terbatas. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya